Gayamu brutal, memalukan. Berlutut dan minta maaflah pada kungfu Tiongkok. Saya tidak mau berkelahi, Sifu. Habisi dia! Rahmat menghela napas. Uap putih mengepul dari mulutnya, bercampur dengan debu semen dan udara musim dingin Beijing yang menusuk tulang. Di usianya yang baru 28 tahun, Rahmat adalah seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Jauh dari sawah hijau di Cianjur, ia kini berdiri di kerangka baja lantai 30 sebuah calon gedung pencakar langit. Tangannya, yang seharusnya lincah memetik kecapi atau mengurut pasien, kini kasar dan kapalan, terbiasa mencengkeram batang besi beton yang dingin. Setiap hari adalah rutinitas yang membekukan. Bangun jam 4 pagi di asrama sempit, berdesakan dengan pekerja lain dari Nepal dan Filipina, lalu bekerja 12 jam di bawah tatapan tajam mandor Tiongkok. Rahmat adalah pekerja terbaik. Dia pendiam, kuat, dan tidak pernah mengeluh. Dia adalah mesin yang efisien, menabung setiap yuan untuk dikirim pulang ke kampungnya, ke padepokan Cimande sederhana tempat eyangnya, kakeknya, menunggu. Teman-teman TKI-nya sering heran. "Mat, badanmu itu kurus, tapi tenagamu kayak kuli," kata Deden, sesama TKI dari Banten. Rahmat hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa tenaga Rahmat bukan berasal dari otot, tapi dari napas. Dari ribuan jam latihan di bawah air terjun Cikundul, menempa tubuhnya dengan jurus pamacan, jurus harimau, dan jurus pamonyet, jurus monyet. Di kampungnya, Rahmat bukan sekadar TKI. Dia adalah putra mahkota dari aliran silat tua, pencak silat Cimande. Dia adalah seorang panjerag, penyembuh patah tulang, yang ulung. Tangan kapalannya itu bisa membedakan urat yang terkilir hanya dengan sentuhan ringan. Dia bisa mendengar keretakan tulang. Tapi ijazah silat tidak laku di bank. Adik perempuannya butuh biaya kuliah, dan padepokan butuh atap baru. Maka, Rahmat memilih jalan sunyi. Dia merantau. Dia menjadi TKI. Dia menyembunyikan ilmunya. Sesuai pesan eyangnya, Abah Wirya. Cimande itu ilmu hirup, Mat. Ilmu untuk kehidupan. Bukan untuk pamer kekuatan, kata Abah Wirya sebelum ia berangkat. Di rantau, kamu adalah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Rahmat memegang teguh pesan itu. Dia adalah padi di tengah badai salju Beijing. Dia merunduk begitu dalam, hingga hampir tak terlihat. Dia membiarkan mandor membentaknya. Dia membiarkan pekerja lokal menyerobot antrean makannya. Dia menelan semuanya. Malam itu, di asramanya yang dingin, dia menerima telepon. Suara eyangnya terdengar lemah. "Kapan kamu pulang, cucu?" Tangan Abah sudah mulai gemetar untuk ngurut pasien. Rahmat memejamkan mata, menahan perih. "Sebentar lagi, Bah." Setelah atap padepokan selesai dan Nenden lulus. Dia tidak menceritakan bahwa gajinya bulan ini dipotong karena dia dianggap terlalu lambat saat badai salju. Dia menutup telepon, duduk bersila di lantai dingin. Dia mulai mengatur napas. Dalam keheningan, dia melatih jurus kelit, jurus menghindar, hanya dengan gerakan bahu dan tubuh bagian atas, tanpa suara. Dia tidak tahu, takdir sedang memperhatikannya. Dia tidak tahu bahwa di kota yang sama, ribuan kilometer dari padepokannya, sebuah kekuatan lain yang jauh lebih besar dan lebih tua sedang terusik oleh kehadiran sesuatu yang tidak mereka pahami. Padepokan Cimande Tarikolot di kaki Gunung Gede bukanlah padepokan mewah. Dindingnya bilik bambu, lantainya tanah yang dikeraskan. Tapi di dunia persilatan, tempat itu adalah kiblat. Disinilah aliran-aliran silat tertua di Jawa Barat bermuara. Dan Abah Wirya adalah penjaga terakhir dari ilmu murninya. Rahmat adalah cucu satu-satunya. Dia lahir dengan bakat. Sejak usia 5 tahun, Rahmat kecil sudah duduk diam di samping Abah Wirya, memperhatikan kakeknya menyembuhkan pasien patah tulang. Tangan Abah, yang tampak keriput, bisa menyusun tulang yang remuk di dalam daging tanpa operasi. "Dengar, Mat," kata Abah Wirya sambil melinting tembakau. "Cimande itu punya 2 kaki. Kaki pertama adalah jurus.
Kaki kedua adalah talek. Jurus tanpa talek itu sombong. Talek tanpa jurus itu bohong. Talek adalah sumpah, kode etik yang sakral. Rahmat menghafal talek itu di luar kepala. Kahiji, teu meunang adigung. Pertama, tidak boleh sombong. Kedua, teu meunang ngarasa benar sorangan. Kedua, tidak boleh merasa benar sendiri. Katilu, kudu ngajenan ka asa sama. Ketiga, harus menghargai sesama. Sumpah itu diulang sebelum dan sesudah latihan, setiap hari. Latihan Rahmat sangat brutal. Pukul 3 pagi, dia harus mandi di 7 sumur berbeda sebelum matahari terbit, untuk mendinginkan darahnya. Setelah itu, dia berlatih jurus kelit pamonyet, melatih refleksnya menghindari lemparan belati di ruangan gelap. Siangnya, dia berlatih conditioning, pengerasan. Dia menghantamkan tangannya ke tumpukan sabut kelapa yang dicampur serbuk besi, lalu merendamnya dalam air rebusan khusus. Ini adalah jurus pameupeuh, jurus pemukul, yang membuat tangannya sekeras baja namun tetap sensitif untuk mengurut. Tapi yang paling utama adalah jurus pamacan. Harimau itu tidak pernah menyerang dulu, kata Abah. Dia mengintai, dia tenang. Tapi saat dia bergerak, selesai. Rahmat dilatih untuk menjadi tenang dalam kekacauan. Suatu hari, seorang preman pasar datang memalak padepokan. Dia menantang Abah Wirya. Rahmat yang saat itu berusia 17 tahun, terpancing amarahnya. Dia maju. Si preman menyerang dengan golok. Rahmat tidak menghindar. Dia menggunakan jurus pameupeuh andalannya, memukul pergelangan tangan si preman. Krak! Suara tulang patah terdengar jelas. Golok jatuh. Si preman menjerit kesakitan. Rahmat muda berdiri tegak. Puas. Tapi malam itu, dia dipanggil Abah. Abah Wirya tidak marah. Dia hanya menatap Rahmat dengan sedih. Kamu menang, Cu. Tapi kamu kalah. Kamu mematahkan tulangnya dengan amarah. Sekarang, obati dia. Selama sebulan, Rahmat harus datang ke rumah preman itu, membawakan beras, dan mengurut tangannya hingga sembuh. Itulah pelajaran terbesar Cimande. Kekuatan untuk menghancurkan tidak ada artinya tanpa kekuatan untuk menyembuhkan. Beijing dingin dan kejam. Di luar lokasi proyek, ada ganggang sempit tempat para TKI berkumpul di warung-warung kecil, mencari sepotong rasa rumah. Malam itu adalah hari gajian. Rahmat, Deden, dan 2 TKI lainnya sedang makan di warung sate dadakan milik orang Madura. Tiba-tiba, 3 pria lokal bertubuh besar datang. Mereka bukan preman biasa. Mereka adalah rentenir lokal, terkenal kejam. Mereka mencari seorang TKI lain yang berutang. Tapi TKI itu sudah kabur. Dia kabur, teriak pemimpin mereka. Seorang pria dengan bekas luka di wajah. Kalian semua orang Indonesia. Kalian yang bayar utangnya. Deden, yang pemberani, berdiri. Hei, kami tidak ada urusan. Pergi kalian. Pemimpin itu tertawa. Dia menyapu meja, membuat sate dan lontong berhamburan. Bayar, atau kalian semua tidak akan bisa kerja lagi besok. Situasi memanas. Si pria berbekas luka itu mendorong Deden hingga jatuh. Dia lalu melihat Rahmat, yang hanya dia menatapnya. Apa yang kau lihat? Tikus kecil. Rahmat berdiri pelan. Tuan, katanya dalam bahasa Mandarin yang fasih, kami tidak punya masalah dengan Anda. Biarkan kami pergi. Kami akan bayar makanan yang tumpah. Sikap tenang Rahmat justru memancing amarah. Berani mengajariku. Pria itu melayangkan tinjunya ke wajah Rahmat. Rahmat tidak bergerak. Dia hanya sedikit memiringkan kepalanya. Tinju itu lewat sepersekian inci dari pelipisnya. Jurus kelit dasar. Si pria kaget karena pukulannya meleset. Dia menyerang lagi. Rahmat mengalir. Dia tidak mundur. Dia melangkah ke samping, membiarkan tubuh pria itu lewat. 2 anak buahnya mencoba menerkam Rahmat. Rahmat bergerak seperti bayangan. Dia tidak memukul. Dia hanya menyentuh. 1 tepakan, tamparan, ringan ke siku,
membuat lengan satu pria lumpuh sementara. Satu sapuan kaki rendah ke pria kedua, membuatnya jatuh terduduk. Semua terjadi dalam 3 detik. Pemimpin mereka, si pria berbekas luka, mengeluarkan pisau. Mati kau! Dia menusuk ke arah perut Rahmat. Disinilah Rahmat berubah. Matanya yang tenang menjadi dingin. Dia tidak bisa menghindar selamanya. Pisau itu adalah ancaman mematikan. Prinsip hirup, kehidupan, sedang diuji. Saat pisau itu meluncur, Rahmat tidak mundur. Dia maju. Dia melangkah masuk ke dalam serangan. Gerakannya adalah jurus pamacan. Dia memblokir lengan pria itu dengan lengan kirinya. Blok! Terdengar suara seperti kayu patah. Itu adalah teknik adu tulang cimande. Pria itu menjerit. Pisaunya jatuh. Lengannya patah di pergelangan. Tapi Rahmat belum selesai. Sebelum pria itu bisa bereaksi, tangan kanan Rahmat, si tangan kapalan, sudah bergerak. Itu bukan tinju. Itu adalah tamparan telapak tangan terbuka, pameu-peu, yang mendarat telak di dada kiri pria itu. Plak! Suaranya tidak keras, tapi dampaknya luar biasa. Pria berbekas luka itu tidak terlempar. Dia hanya membeku. Matanya membelalak. Dia tidak bisa bernapas. Dia ambruk ke lututnya, memegangi dadanya. Hening. Deden dan TKI lainnya terpaku. Rahmat berdiri tegak. Napasnya tenang. Dia kemudian berjongkok di depan pemimpin preman itu. Dia tidak memukulnya lagi. Dia menepuk pundaknya. Napasmu akan kembali dalam 1 menit. Katanya pelan. Pergi. Dan obati lenganmu. Itu patah. Rahmat kemudian berbalik, membayar sate yang tumpah, dan berjalan pergi. Ayo, Deden, kita pulang. Apa yang tidak Rahmat sadari adalah, dari seberang jalan, seorang mahasiswa yang sedang merekam kehidupan malam Beijing, mengarahkan ponselnya ke adegan itu. Dia merekam segalanya. 1 menit yang sunyi, cepat, dan brutal. Malam itu, video diunggah ke Douyin, TikTok Tiongkok, dengan judul GNGRN Pekerja. Tanpa konteks. Hanya video seorang pekerja konstruksi kurus melumpuhkan 3 preman bersenjata tanpa berkeringat. Pagi berikutnya, video itu meledak. Puluhan juta penayangan. Judulnya telah diubah oleh netizen. Master kungfu tersembunyi di antara pekerja migran. Video itu menyebar seperti api. Dari Douyin ke Weibo, lalu ke forum-forum seni bela diri Tiongkok. Para ahli mulai menganalisis. Lihat itu. Dia tidak mundur. Dia menyerap pukulan. Itu bukan kungfu. Gayanya aneh. Sangat rendah dan brutal. Lihat tangannya. Dia mematahkan lengan pria itu dengan blok. Siapa dia? Dalam 24 jam, identitas Rahmat terungkap. Dia bukan master kungfu. Dia seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Bagi komunitas bela diri Tiongkok, ini adalah tamparan. Selama ini, mereka menganggap wushu dan kungfu sebagai puncak seni bela diri. Seni bela diri Asia Tenggara dianggap sebagai tarian yang kasar dan tidak beradab. Dan sekarang, seorang TKI rendahan, seorang pekerja kasar, telah melumpuhkan 3 orang di jalanan Beijing dengan teknik yang tidak mereka kenali. Di sebuah kon, aula latihan, di Beijing, Si Fu Huang, seorang guru besar Hanggar yang dihormati, membanting tabletnya. Memalukan. Geramnya. Seorang kuli asing mempermalukan kita di tanah kita sendiri. Para muridnya setuju. Itu pasti trik kamera, Si Fu. Atau preman bayaran. Kata yang lain. Kita harus memberinya pelajaran, kata murid seniornya. Kita harus menunjukkan padanya apa itu kungfu sejati. Berita itu menyebar lebih jauh. Ke utara. Ke tempat yang jauh lebih tua. Di Pegunungan Song, di Provinsi Henan, di dalam biara berdebu berusia 1500 tahun, kuil Shaolin, seorang biksu tua sedang menyapu daun kering. Dia adalah Master Gojun, kepala Dewan Tetua Shaolin. Dia jarang menonton berita. Tapi seorang murid muda menunjukkan tablet itu padanya. Master Gojun melihat video itu.
Dia tidak melihat kebrutalan. Dia melihat sesuatu yang lain. Dia melihat ketenangan. Dia melihat efisiensi yang mematikan. Dia melihat akar. Ini bukan kungfu, bisiknya. Ini tua. Dia melihat cara Rahmat melangkah. Aliran harimau. Tapi bukan harimau kami. Ini harimau dari selatan. Guru, kata muridnya. Sekolah-sekolah di Beijing resah. Mereka ingin menguji orang Indonesia ini. Master Go Jun menutup matanya. Kebisingan, katanya. Ego selalu berisik. Biarkan mereka. Jika takdirnya, angin ini akan sampai ke gunung kita. Sampai saat itu, kita tetap menyapu daun. 2 hari kemudian, Sifu Huang dan 5 murid terbaiknya muncul di lokasi konstruksi Rahmat. Mereka memakai seragam kuon mereka yang rapi. Mereka sangat kontras dengan lumpur dan baja di sekitar mereka. Mandor Tiongkok Rahmat, yang melihat kedatangan orang-orang terhormat, segera membungkuk. Sifu Huang, ada kehormatan apa? Saya mencari seorang pekerjamu, kata Sifu Huang, suaranya berat. Orang Indonesia yang ada di video itu. Mandor itu bingung, lalu menunjuk Rahmat yang sedang mengikat kawat baja. Dia? Rahmat? Dia hanya kuli pendiam. Rahmat dipanggil. Dia melihat seragam mereka dan langsung mengerti. Dia membungkuk dalam-dalam. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Kamu, kata Sifu Huang, menatap Rahmat dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Kamu membuat malu seni bela diri Tiongkok. Rahmat terkejut. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya membela diri. Membela diri. Sifu Huang tertawa. Kamu mematahkan lengan. Itu bukan bela diri. Itu kebrutalan. Itu gaya monyet. Tidak beradab. Sekarang, kata Sifu Huang, kamu akan belajar apa itu disiplin. Dia memberi isyarat pada murid seniornya. Lawan dia. Tunjukkan padanya apa itu hanggar. Murid senior itu maju, mengambil kuda-kuda harimau yang kokoh. Para pekerja, TKI dan lokal, membentuk lingkaran. Ini adalah tontonan. Rahmat menggeleng. Saya tidak mau berkelahi, Sifu. Mohon maaf. Kamu tidak punya pilihan, kata Sifu Huang. Kecuali kamu berlutut dan meminta maaf kepada seluruh komunitas kungfu Tiongkok. Deden, dari kerumunan, berteriak. Jangan, Mat. Hajar aja. Rahmat menatap Sifu Huang. Lalu ke muridnya. Dia teringat pesan Abah. Teu meunang adigung. Dia meletakkan helmnya. Dia tidak mengambil kuda-kuda. Dia hanya berdiri santai. Baik, katanya. Tapi saya tidak akan membalas. Murid Sifu Huang menyerang. Dia cepat dan kuat. Pukulan Kyusao, tangan jembatan. Hanggar yang terkenal keras menghunjam ke dada Rahmat. Rahmat tidak memblokir. Dia mengalir. Dia menggunakan jurus kelit pamonyet. Tubuhnya berputar, membiarkan pukulan itu lewat. Dia menggeser kakinya sedikit, membuat serangan kedua lawannya meleset. Murid itu, yang terbiasa lawannya memblokir, menjadi frustrasi. Dia menyerang lagi. Serangkaian pukulan harimau. Rahmat bergerak seperti daun tertiup angin. Dia berkelit, menunduk, berputar. Setiap pukulan hanya mengenai udara kosong. Dia begitu dekat, namun begitu jauh. Para pekerja TKI mulai bersorak. Kayak main benteng, Mat. Sifu Huang melihat dengan mata menyipit. Jangan bermain-main dengannya. Lien, gunakan Gua Cui. Lien, si murid senior, mundur, lalu melancarkan pukulan palu yang dahsyat, bertujuan mematahkan tulang selangka Rahmat. Rahmat melihatnya datang. Kali ini dia tidak menghindar. Dia mengangkat lengannya, bukan untuk memblokir, tapi untuk mengarahkan. Dia menangkap siku Lien, memutarnya sedikit. Lien, yang bergerak dengan kekuatan penuh, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dia terlempar oleh momentumnya sendiri, jatuh tersungkur di tumpukan karung semen. Hening!
Rahmat tidak pernah melepaskan satu pukulan pun. Dia hanya mengulurkan tangan untuk membantu Lien berdiri. Anda tidak apa-apa. Lien bangkit. Wajahnya merah karena malu. Sifu Huang gemetar karena marah. Dia telah dipermalukan. Kamu mempermainkan kami. Saya tidak berkelahi, kata Rahmat. Suaranya tetap tenang. Saya hanya menolak untuk disakiti. Mohon maafkan saya. Rahmat mengambil helmnya, membungkuk pada Sifu Huang, dan kembali bekerja, meninggalkan Sifu dan murid-muridnya yang terpaku di tengah tontonan. Kabar kekalahan Sifu Huang, atau lebih tepatnya, kegagalan memukul, menyebar lebih cepat dari video pertama. Komunitas bela diri Beijing gempar. Siapa TKI ini? Dia menghindar seperti hantu dan lawannya jatuh sendiri. Mereka sadar. Ini bukan kuli biasa. Ini adalah seorang master. Seorang master yang menyamar. Kemarahan berubah menjadi kepanikan. Lalu menjadi intrik. Mereka tidak bisa membiarkan ini. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya di jalan, mereka akan mengalahkannya di arena. Seminggu kemudian, sebuah limusin hitam berhenti di lokasi konstruksi. Seorang pria berjas sutra, didampingi dua pengawal, keluar. Dia bukan mandor. Dia bukan Sifu. Dia adalah Tuan Chen, promotor The Golden Dragon Championship. Turnamen itu adalah acara bela diri underground paling bergengsi di Asia. Para pesertanya bukan petarung MMA. Mereka adalah para master sejati dari berbagai aliran. Wudang, Emei, Bajikuan, dan tentu saja, Shaolin. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan aliran mana yang terhebat. Rahmat dipanggil. Tuan Chen tersenyum. Rahmat Xiansheng, katanya, menggunakan panggilan hormat. Kami telah melihat kemampuan Anda. Mengagumkan. Dia menyodorkan sebuah amplop tebal. Di dalamnya ada uang tunai 100.000 yuan, sekitar 200 juta rupiah. Ini uang muka. Rahmat bingung. Uang muka untuk apa? Untuk partisipasi Anda di The Golden Dragon Championship, kata Tuan Chen. Bulan depan, di Stadion Sarang Burung, Anda akan menjadi perwakilan Indonesia. Rahmat menggeleng. Saya tidak bisa. Saya bukan petarung. Saya pekerja. Kami tahu Anda membiayai sekolah adik Anda, kata Tuan Chen, senyumnya hilang. Kami tahu padepokan Anda butuh perbaikan. Jika Anda menang, hadiahnya 5 juta yuan. 5 juta yuan. Itu, uang yang tidak bisa dia kumpulkan bahkan dalam 20 tahun. Dia bisa membangun kembali padepokannya, membangun sekolah, menyembuhkan orang. Dan jika saya menolak, tanya Rahmat, maka video Anda akan kami laporkan ke polisi sebagai penyerangan, kata Tuan Chen. Visa kerjamu akan dicabut. Kamu akan dideportasi sebagai kriminal. Pikirkan baik-baik. Itu bukan undangan. Itu adalah pemerasan. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Dia memegang amplop berisi uang. Dia melihat foto Nisa di dompetnya. Dia terjebak. Jika dia bertarung, dia melanggar sumpah taleknya. Teu Meunang Adigung. Bertarung di turnamen untuk uang adalah puncak kesombongan. Eyangnya akan hancur. Jika dia menolak, dia akan dideportasi. Dia akan pulang sebagai pecundang, sebagai kriminal. Dia akan mengecewakan keluarganya. Utangnya akan tetap ada. Dia menatap langit Beijing yang kelabu. Dia merasa sangat sendirian. Dia mengambil keputusan. Dia berjalan keluar, mencari telepon umum. Dia tidak mau menelepon dari asrama. Dia menekan nomor yang dia hafal di luar kepala. Nomor telepon tetangga di sebelah padepokannya. Setelah menunggu lama, suara serak Abah Wirya terdengar. Halo? Sahayeu. Halo? Siapa ini? Abah, ini Rahmat. Oh, Cu. Suara Abah terdengar lega. Ada apa? Tumben menelepon malam-malam. Rahmat menceritakan segalanya. Tentang insiden di warung sate. Tentang Sifu Huang. Tentang undangan paksa ke turnamen. Tentang dilemanya.
Aku melanggar talek, bah, kata Rahmat. Suaranya pecah. Aku menggunakan jurus untuk mematahkan tulang. Hening lama di seberang. Rahmat hanya mendengar suara jangkrik dari kampung halamannya. Kamu mematahkan, kata Abah pelan. Atau kamu melindungi? Maksud Abah? Kamu melindungi Deden. Kamu melindungi dirimu dari pisau. Itu bukan kesombongan. Itu hirup, kehidupan. Kamu sudah benar. Tapi turnamen ini, bah, ini pamer kekuatan. Ini demi uang. Uang itu akan membangun kembali padepokan, kata Abah. Uang itu akan menyekolahkan adikmu. Uang itu akan menolong orang. Yang penting bukan uangnya, Mat. Yang penting hatimu. Tapi aku akan melawan master-master hebat. Bah, aku takut aku akan menyakiti mereka. Aku takut amarahku keluar lagi. Abah Wirya terdiam lagi. Rahmat mendengar kakeknya menarik napas panjang. Lalu batuk. Batuknya terdengar kering dan menyakitkan. Mat, kata Abah. Suaranya kini tegas. Sudah lama ilmu kita sembunyi. Mungkin ini saatnya. Mungkin ini takdirmu. Abah merestui. Aku merestui kamu bertarung, kata Abah. Tapi aku memberimu satu syarat. Satu sumpah baru, di atas talek. Apa itu, Bah? Kamu boleh bertarung. Kamu boleh mengalahkan mereka. Tapi kamu teu meunang, tidak boleh melukai mereka secara permanen. Rahmat bingung. Bagaimana mungkin, Bah? Ini pertarungan. Apalagi jika aku melawan master sejati. Itulah ujianmu, kata Abah. Itulah bedanya jawara Cimande dengan tukang pukul. Tukang pukul tahu cara mematahkan. Jawara tahu di mana harus berhenti. Gunakan jurus kelit untuk menghindar. Gunakan jurus pamacan untuk menahan. Dan gunakan pameupuh hanya untuk mengunci, bukan untuk menghancurkan. Kamu mewakili Abah. Kamu mewakili Cimande. Tunjukkan pada dunia bahwa kekuatan terbesar kita bukan di tangan, tapi di hati. Tunjukkan pada mereka ilmu padi. Rahmat merasakan beban berat terangkat dari bahunya. Baik, Bah. Rahmat pegang janjinya. Aku tidak akan melukai mereka. Bagus. Sekarang pergilah. Dan jangan pulang sebelum kamu menang, kata Abah. Nadanya bercanda, tapi Rahmat tahu kakeknya serius. Rahmat menutup telepon. Dia kembali ke asrama. Dia mengambil amplop berisi uang itu. Besok, dia akan menemui Tuan Chen. Dia tidak lagi ragu. Dia bukan lagi TKI yang ketakutan. Dia adalah utusan dari Cimande. Stadion Sarang Burung, Bird's Nest, yang ikonik di Beijing telah diubah. Di tengah lapangan rumputnya, berdiri sebuah leitai, panggung pertarungan, kuno yang ditinggikan, terbuat dari kayu jati tua. Puluhan ribu penonton memadati tribun. Wartawan dari ESPN, NHK, dan seluruh dunia ada di sana. Ini bukan sekadar turnamen. Ini adalah pernyataan supremasi budaya. Di ruang ganti, suasananya tegang. Para master dari berbagai aliran sedang melakukan pemanasan. Ada biksu udang yang bermeditasi. Ada praktisi bajikuan yang memukul tiang kayu hingga bergetar. Lalu ada Rahmat. Dia duduk di sudut. Hanya ditemani Deden yang diizinkan menjadi pelatihnya. Rahmat tidak memakai seragam sutra. Dia memakai pangsi, baju silat, hitam-hitam sederhana yang dia bawa dari Cianjur, dengan ikat kepala batik. Dia tampak seperti petani yang salah masuk ke pesta kaisar. Mat, gila ini, bisik Deden, gemetar. Itu Master Liu dari Wudang. Aku lihat dia di YouTube. Dia bisa melempar orang tanpa menyentuh. Rahmat tersenyum. Itu Ki, Den. Kita juga punya. Namanya tenaga dalam. Tenang saja. Rahmat sedang mengunyah sesuatu. Apa itu, Mat? Sirih dan gambir, kata Rahmat. Biar gigi kuat. Nama Rahmat dipanggil. Perwakilan dari Indonesia. Rahmat dari aliran Cimande. Penyiar acara salah menyebutnya.
Rahmat berjalan keluar ke lorong. Penonton menyorakinya. Bukan sorakan dukungan, tapi sorakan ejekan. Mereka melemparinya dengan gelas kertas. TKI pulang. Tukang bersih-bersih. Rahmat tidak goyah. Dia teringat pesan Abah. Dia adalah padi. Dia merunduk. Dia naik ke letai. Memberi hormat dengan sembah silat. Bukan kepalan tangan kungfu. Lawan pertamanya adalah Sifu Chen, seorang master Wing Chun dari Foshan. Dia sombong, cepat, dan mewakili aliran yang dipopulerkan oleh Ip Man. Dia memandang rendah Rahmat. Gaya monyet dari hutan, cibirnya. Bel berbunyi. Sifu Chen langsung meledak. Dia menggunakan chain punching, pukulan berantai, yang terkenal. Ratusan pukulan dalam hitungan detik mengarah ke wajah dan dada Rahmat. Penonton berteriak. Mereka pikir ini akan selesai dalam 10 detik. Tapi Rahmat menghilang. Dia tidak mundur. Dia menggunakan jurus kelit pamonyet. Tubuhnya meliuk, berputar, menunduk. Pukulan-pukulan Sifu Chen hanya mengenai angin. Rahmat bergerak seperti hantu, mengelilingi Sifu Chen yang frustrasi. Dia hanya menghindar, teriak komentator. Sifu Chen semakin marah. Dia menyerang membabi buta. Rahmat, masih dalam mode pamonyet, tiba-tiba berhenti. Saat Sifu Chen melancarkan pukulan lurus, Rahmat tidak menghindar. Dia menangkap pukulan itu. Dengan telapak tangannya, dia tidak hanya menangkap. Dia menggiling sendi pergelangan tangan Sifu Chen. Krak! Sifu Chen menjerit. Tangannya terkunci dalam cengkeraman Rahmat. Rahmat tidak mematahkannya. Dia hanya memutarnya ke titik di mana rasa sakitnya tak tertahankan. Menyerah, kata Rahmat pelan. Sifu Chen, sambil menangis kesakitan, menepuk lantai. Rahmat melepaskannya. Dia membantu Sifu Chen berdiri dan membungkuk. Penonton terdiam. TKI itu menang dalam satu gerakan. Di babak kedua, panitia tidak mau main-main. Mereka memasang Rahmat melawan Master Wang, seorang praktisi Bajikuan. Bajikuan dikenal sebagai kungfu pengawal kaisar. Aliran ini tidak kenal ampun. Pukulannya mematikan, mengandalkan ledakan tenaga dari hentakan kaki. Master Wang bertubuh seperti beruang. Dia tidak meremehkan Rahmat. Dia tahu lawannya berbahaya. Bel berbunyi. Master Wang tidak bergerak. Rahmat juga tidak. Mereka saling mengukur. Tiba-tiba Master Wang meledak. Dia menghantam tanah dengan kakinya, membuat letai bergetar. Dia melancarkan pukulan Beng Cui yang bisa meretakkan beton. Rahmat tahu dia tidak bisa menghindar dari ini. Energi lawannya terlalu besar. Dia harus melawannya. Dia tidak lagi memakai pamonyet. Dia beralih ke jurus pamacan, harimau. Dia mengambil kuda-kuda rendah Cimande yang terkenal. Saat pukulan Master Wang datang, Rahmat tidak memblokir. Dia menabrakkan lengannya ke lengan Master Wang. Blam! Suara dua lengan beradu seperti dua batang baja. Keduanya mundur satu langkah. Master Wang terkejut. Lengannya, yang biasa menghancurkan, kini terasa kesemutan hebat. Dia mengadu tulang. Bisik Sifu Huang yang menonton dari tribun. Gila! Orang itu gila! Master Wang menyerang lagi. Kaki melawan kaki. Lengan melawan lengan. Ini bukan lagi pertarungan teknik. Ini adalah adu badan. Adu tulang. Rahmat, yang tubuhnya ditempa di air terjun, tidak bergeming. Setiap serangan Master Wang dibalas dengan blok keras yang mematikan rasa. Setelah 1 menit, Master Wang tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Saraf di lengannya lumpuh sementara. Dia menatap Rahmat dengan hormat. Aku menyerah, katanya. Tulangmu terbuat dari besi. Rahmat membungkuk. Tulang Anda juga kuat, Master. Di ruang siaran, para komentator kebingungan. Pria dari Indonesia ini, yang mereka kira lelucon, baru saja mengalahkan 2 master besar Tiongkok. Ini luar biasa, Zhang, kata komentator utama. Gaya bertarungnya, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Dia defensif, tapi bloknya adalah serangan.
Perhatikan kakinya. Li. Dia hampir tidak pernah mengangkat kakinya. Dia menempel di tanah. Dia mengambil kekuatannya dari bumi. Ini aliran yang sangat tua. Sangat murni. Video pertarungan Rahmat yang kedua menjadi viral secara global. TKI mengalahkan Master Kungfu dengan tangan besi. Judul di ESPN. Apa itu Cimande? Seni bela diri hutan yang terlupakan. Di Indonesia, padepokan-padepokan silat gegap gempita. Mereka mengenali gaya itu. Itu jurus pamacan. Itu anak Abah Wirya. Seluruh Cianjur melakukan nonton bareng. Di Beijing, Deden menjadi selebriti dadakan. Itu temanku. Rahmat. Aku tahu dia hebat. Tapi di kuil Shaolin, Master Go Jun melihat siaran itu dengan wajah serius. Dia melihat Rahmat mengalahkan Master Wang. Dia melihat bagaimana Rahmat tidak mematahkan lengan Wang. Padahal dia punya kesempatan. Dia hanya membuatnya lumpuh. Dia menahan diri, gumam Go Jun. Dia memegang teguh kode. Dia bukan sekadar petarung. Muridnya masuk. Guru. Panitia panik. Lawan Rahmat di semifinal adalah Sanda. Tapi petarung Sanda itu, dia baru saja mengirim lawannya ke rumah sakit. Dia petarung modern. Dia kejam. Go Jun menghela napas. Anginnya semakin kencang. Semifinal. Lawan Rahmat adalah Zhang Wei, juara nasional Sanda, kickboxing Tiongkok. Dia muda, arogan, dan sangat kuat. Dia mewakili kungfu baru, efisien, atletis, dan brutal. Zhang Wei memandang Rahmat dengan jijik. Tarian kunomu selesai di sini, kakek, ejeknya. Bel berbunyi. Zhang Wei tidak menunggu. Dia melancarkan tendangan rendah, low kick, yang memutar, mengincar paha Rahmat. Ini adalah tendangan yang biasa mematahkan tulang kering lawan. Rahmat melihatnya datang. Dia tidak menghindar. Dia tidak mundur. Dia melakukan sesuatu yang membuat seluruh stadion menahan napas. Dia mengangkat kaki kirinya dan menyambut tendangan Zhang Wei. Tulang kering melawan tulang kering. Adu tulang. Krak. Suara yang terdengar bukan seperti kayu patah, tapi seperti tongkat baseball yang patah. Zhang Wei yang menjerit. Bukan Rahmat. Zhang Wei ambruk, memegangi kaki kanannya. Tulang keringnya patah. Rahmat hanya berdiri. Kakinya, yang telah dilatih selama puluhan tahun, tetap kokoh. Hening total di stadion. Penonton syok. Tim medis berhamburan masuk. Rahmat memenangkan semifinal dalam 3 detik. Dia tidak merayakannya. Dia berjalan ke sudut Zhang Wei yang sedang kesakitan. Dia berjongkok. Jangan banyak bergerak, katanya pada tim medis. Tulang keringnya. Patahan bersih. Dia menatap mata Zhang Wei. Maafkan saya, bisik Rahmat. Tapi kamu menyerang dengan niat mematahkan. Rahmat berdiri. Dia dinyatakan sebagai pemenang. Penonton tidak bersorak. Mereka takut. Mereka baru saja melihat sesuatu yang primitif, brutal, namun sangat nyata. TKI ini bukan manusia biasa. Panitia turnamen panik. Final seharusnya Rahmat melawan Master Liu dari Wudang. Tapi malam itu, Master Liu mengundurkan diri. Saya tidak akan bertarung dengan orang itu, kata Master Liu. Itu bukan pertarungan. Itu penjagalan. Dia mematahkan kaki Zhang Wei. Tuan Chen, sang promotor, pusing. Final terancam batal. Ini akan menjadi skandal. Di tengah kepanikan, sebuah pesan datang. Pesan dari tempat yang tidak pernah mereka duga. Dari Provinsi Henan. Dari kuil Shaolin. Pesan itu singkat. Kami akan mengirimkan perwakilan kami untuk babak final. Tuan Chen hampir pingsan. Shaolin? Kuil Shaolin yang asli? Mereka tidak pernah mengikuti turnamen publik. Ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Siapa yang mereka kirim? Tanya asistennya. Kepala biksu. Lebih dari itu, kata Tuan Chen, membaca pesan itu dengan gemetar. Mereka mengirim Master Go Jun.
Seluruh Tiongkok gempar. Master Go Jun. Dia bukan sekadar master. Dia adalah guru besar. Shi Gong. Seorang legenda hidup yang usianya 70 tahun. Yang konon bisa membelokkan tombak dengan lehernya. Dia adalah simbol dari 1500 tahun supremasi Shaolin. Shaolin, kuil yang biasanya diam, akhirnya turun gunung. Bukan untuk turnamen, tapi untuk sebuah eksekusi. Untuk menghentikan iblis dari Banten yang telah mempermalukan kungfu Tiongkok. Dunia bela diri global meledak. Berita utama di mana-mana. Shaolin Grandmaster keluar dari pensiun untuk melawan TKI Indonesia. Master Go Jun tiba di Beijing 2 hari sebelum pertarungan. Dia tidak naik limusin. Dia datang dengan kereta api, hanya membawa tas kain kecil dan tongkat kayunya. Dia menolak tinggal di hotel bintang 5. Dia meminta diantar ke kuil Buddha tua di pinggir kota. Tuan Chen menyambutnya dengan sujud. Shi Gong, kehormatan bagi kami. Go Jun hanya mengangguk. Di mana dia? Petarung Indonesia itu? Dia di asrama pekerja. Shi Gong. Kami menawarinya hotel. Dia menolak. Go Jun terkejut. Dia tidak mengambil uangnya. Dia mengambil uang muka, tapi menyuruh kami mengirimkannya langsung ke Indonesia untuk sebuah yayasan. Dia bilang dia hanya butuh cukup untuk makan, kata Tuan Chen. Malam itu, Go Jun tidak tidur. Dia bermeditasi di taman kuil. Pikirannya tidak tenang. Dia telah melihat rekaman pertarungan Rahmat. Dia melihat bagaimana Rahmat mengunci Sifu Chen. Dia melihat bagaimana Rahmat melumpuhkan Master Wang. Dan dia melihat bagaimana Rahmat mematahkan kaki Zhang Wei. Dia melihat polanya. Rahmat hanya melukai satu orang, Zhang Wei. Orang yang menyerangnya dengan niat melukai. 2 master lainnya. Dia hanya kunci tanpa cedera permanen. Dia bukan iblis, gumam Go Jun. Dia seorang hakim. Dia membalas sesuai dengan niat lawannya. Ini lebih berbahaya dari yang dia kira. Dia tidak akan melawan preman. Dia tidak akan melawan petarung. Dia akan melawan seorang master sejati, dengan filosofi yang kuat. Shaolin tidak boleh kalah, katanya pada diri sendiri. Bukan untuk ego, tapi untuk keseimbangan. Gayanya terlalu berbahaya, terlalu brutal untuk dunia modern. Itu harus dihentikan. Rahmat sedang di asramanya. Dia tidak berlatih. Dia sedang mengurut kaki Deden yang terkilir saat bekerja. Mat, lu gila, kata Deden, meringis kesakitan. Besok lu lawan Shaolin, guru besar, dan lu malah ngurutin gue. Tangan ini harus tetap hirup, Den, kata Rahmat. Tangan yang dipakai memukul, harus bisa menyembuhkan. Biar seimbang. Ada ketukan di pintu. Rahmat membuka. Mandor Tiongkoknya berdiri di sana. Mandor yang dulu sering membentaknya. Wajahnya kini penuh hormat. Rahmat Xiansheng, katanya, membungkuk. Ada tamu untukmu. Rahmat keluar. Di lorong asrama yang bau dan sempit, di antara jemuran pakaian, berdiri Master Go Jun, biksu tua dengan jubah oranye sederhana. Deden melongo. Master, kata Rahmat, langsung membungkuk dalam sembah silat. Rahmat Xiansheng, kata Go Jun. Bolehkah kita bicara? Mereka berjalan ke atap gedung asrama. Menara-menara Beijing berkilauan di kejauhan. Saya telah melihat pertarunganmu, kata Go Jun. Aliranmu kuat, tapi berbahaya. Penuh amarah. Itu bukan amarah, Master, kata Rahmat. Itu ketegasan. Kami di Banten menyebutnya Wewesen. Kamu mematahkan kaki pemuda Sanda itu. Dia menyerang untuk mematahkan kaki saya, jawab Rahmat tenang. Saya hanya mengembalikan niatnya. Guru saya mengajar, jika secangkir teh panas dituangkan padamu, kembalikan. Jangan tambahkan air mendidih. Go Jun menatap Rahmat. Kakekmu, gurumu, dia orang yang bijak. Dia yang terbijak, kata Rahmat. Besok, kata Go Jun, salah satu dari kita akan kalah. Jika itu kamu, dunia akan aman dari gayamu. Jika itu aku,
supremasi 1500 tahun akan runtuh. Saya tidak bertarung untuk supremasi, Master, kata Rahmat. Saya bertarung karena saya dipaksa. Saya bertarung untuk atap padepokan saya. Go Jun tersenyum. Alasan yang paling murni. Itu membuatmu semakin berbahaya. Dia berbalik. Sampai jumpa besok. TKI dari Banten. Stadion sarang burung penuh sesak. 90.000 orang. Miliaran lainnya menonton di seluruh dunia. Ini bukan lagi final turnamen. Ini adalah pertarungan abad ini. Di sudut merah, Master Go Jun. Dia bermeditasi di tengah Leitai. Dia tampak seperti patung. Di sudut biru, Rahmat. Dia sedang memijat pelipisnya. Dia terlihat gugup. Deden, di sampingnya, memegang ember. Mat, ingat, Mat. Dia orang tua. Jangan keras-keras. Bisik Deden. Komentator global heboh. Ini dia. Tradisi melawan tradisi. Kungfu Shaolin yang legendaris melawan seni suku pedalaman yang baru ditemukan. Cimende. Di Cianjur, di padepokan yang reyot, Abah Wirya duduk di depan TV tabung 14 inci, dikelilingi puluhan muridnya. Jantungnya berdebar kencang. Kuatkan napasmu, Cu, bisiknya. Bel berbunyi. Seluruh stadion hening. Rahmat berjalan ke tengah. Dia melakukan sembah silat. Go Jun berdiri. Dia melakukan hormat biksu. Pertarungan dimulai. Master Go Jun bergerak lebih dulu. Gerakannya indah. Dia menggunakan jurus belalang sembah, Praying Mantis Style. Cepat, menyentil, mengincar titik-titik saraf. Rahmat, seperti di babak pertama, hanya menghindar. Dia menggunakan kelit pamonyet. Dia meliuk. Dia menari. Tangan Go Jun yang secepat kilat tidak pernah menyentuhnya. Penonton kecewa. Lawan. Pengecut. Go Jun berhenti. Dia tersenyum. Bagus. Sangat lincah. Lalu dia mengubah kuda-kudanya. Dia merendah. Jurus harimau Shaolin. Sekarang, kata Go Jun, mari kita lihat harimau siapa yang lebih kuat. Go Jun menerkam. Ini bukan lagi serangan cepat. Ini adalah serangan kekuatan murni. Dia menghantam dada Rahmat. Rahmat, kali ini, tidak menghindar. Dia menyambutnya. Dia menggunakan jurus pamacan Cimande. Dia menahan pukulan itu dengan dadanya. Bu! Rahmat mundur satu langkah. Dadanya terasa panas. Tapi dia tetap berdiri. Go Jun terkejut. Pukulannya, yang bisa meretakkan batu, hanya membuat TKI itu mundur selangkah. Giliran saya, kata Rahmat. Rahmat maju. Dia tidak memukul. Dia melancarkan tendangan rendah Cimande yang khas. Dengkulan, mengincar paha Go Jun. Go Jun melompat menghindar. Pertarungan berubah. Kini Rahmat yang menyerang. Go Jun yang menghindar. Selama 10 menit, mereka bertarung. Itu adalah pertarungan paling teknis yang pernah disaksikan dunia. Setiap pukulan Shaolin diblok dengan adu tulang Cimande. Setiap tendangan Cimande dihindari dengan kelincahan Shaolin. Master Go Jun menyadari sesuatu. Dia mulai kelelahan. Dia berusia 70 tahun. Rahmat berusia 28 tahun. Dan tenaganya seperti tidak ada habisnya, berkat latihan napasnya. Dia monster. Kata si Fu Huang dari tribun. Dia menguras tenaga Shigong. Go Jun tahu dia harus mengakhirinya. Dia tidak bisa menang dalam pertarungan panjang. Dia mengambil jarak. Dia berdiri diam. Satu jari teracung. Yizhi Chen, One Finger Zen. Teknik Shaolin paling legendaris. Sebuah serangan titik vital yang konon bisa membunuh dengan satu sentuhan. Penonton menahan napas. Tuan Chen berdiri dari kursinya. Rahmat juga berhenti. Dia mengenali bahaya itu. Dia tidak bisa menghindar. Dia tidak bisa memblokir. Abah Wirya, di Cianjur, berteriak ke TV. Masuk, Mat, masuk. Master Go Jun melesat maju. Jarinya, yang sekeras baja, mengarah lurus ke ulu hati Rahmat.
Rahmat melakukan hal yang paling gila. Dia tidak mundur. Dia tidak menghindar. Dia maju. Dia melangkah ke dalam serangan Go Jun. Dia memutar bahunya, membiarkan jari Go Jun menyerempet rusuknya. Rasa sakit yang tajam menusuk, tapi tidak fatal. Dan kini, Rahmat berada di dalam jangkauan Go Jun. Terlalu dekat bagi Go Jun untuk bereaksi. Waktu seakan berhenti. Tangan kanan Rahmat, si tangan kapalan, yang kasar, yang penuh bekas semen, yang juga penuh dengan ilmu terangkat. Itu bukan pukulan. Itu bukan tamparan. Telapak tangannya terbuka. Jurus pameupuh, jurus pemukul, yang paling murni. Dia menempelkan telapak tangannya tepat di dada kiri Master Go Jun, tepat di atas jantungnya. Dan dia berhenti. Keduanya membeku dalam pose itu. Rahmat, dengan telapak tangan menempel di dada Go Jun. Go Jun, dengan jari yang baru saja menyerempet rusuk Rahmat. Tidak ada yang bergerak. Mata Master Go Jun membelalak. Dia tidak merasakan sakit. Dia merasakan sesuatu yang lain. Dia merasakan getaran dari telapak tangan Rahmat. Getaran tenaga dalam yang terkumpul, siap meledak. Dia tahu, jika TKI ini mendorong tangannya 1 sentimeter saja, getaran itu akan menghentikan jantungnya. Dia kalah. Dia kalah bukan karena dipukul. Dia kalah karena lawannya bisa membunuhnya, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Rahmat menatap mata sang guru besar. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatap dengan hormat. Dia menahan posisinya selama 3 detik, menunjukkan kemenangannya. Lalu, perlahan, Rahmat menarik tangannya. Dia melangkah mundur. Dan dia bersujud. Dia melakukan sungkem hormat khas Jawa Barat. Mencium lutut Master Go Jun. Seluruh stadion tidak mengerti. Siapa yang menang? Tidak ada yang jatuh. Master Go Jun berdiri tegak. Napasnya memburu. Dia menatap TKI yang sedang bersujud di kakinya. Dia mengerti segalanya. Sumpah Abah Wirya. Teu Meunang melukai. Pria ini telah mengalahkannya sambil tetap memegang sumpahnya. Go Jun melakukan sesuatu yang mengguncang dunia bela diri selamanya. Dia berlutut. Dia, guru besar Shaolin, berlutut di depan Rahmat. Dia memegang bahu Rahmat dan mengangkatnya berdiri. Tidak, kata Go Jun dalam bahasa Mandarin yang jelas. Suaranya diperkuat oleh mikrofon. Sayalah yang harus menghormatimu. Dia berbalik menghadap penonton. Dia mengambil tangan Rahmat dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hari ini, kata Go Jun, suaranya bergema. Tidak ada yang kalah. Tapi kita semua telah belajar. Selama 1500 tahun, kita pikir kita adalah puncak gunung. Hari ini, seorang pekerja dari Banten, seorang TKI dari Indonesia, menunjukkan kepada kita bahwa ada puncak gunung lain yang tidak kita ketahui. Dia memiliki kekuatan untuk membunuhku, tapi dia memilih untuk menghormatiku. Dia bukan petarung, lanjut Go Jun. Dia adalah seorang master sejati. Atas nama kuil Shaolin, kami mengakui. Pencak silat Cimande. Dunia terdiam. Lalu meledak dalam tepuk tangan paling meriah yang pernah didengar stadion itu. Mereka tidak bersorak untuk pemenang. Mereka bersorak untuk rasa hormat. Rahmat tidak mengambil hadiah uang 5 juta yuan. Dia hanya mengambil uang gajinya yang ditahan dan bonus kecil. Sisanya, katanya pada Tuan Chen, kirimkan untuk panti asuhan di Cianjur dan untuk biaya pengobatan Sifu Chen dan Zhang Wei. Tuan Chen, Sifu Huang, dan semua master kungfu di Beijing mengantarnya ke bandara. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai TKI. Mereka membungkuk padanya sebagai Shifu, guru. Ketika Rahmat mendarat di Jakarta, dia disambut sebagai pahlawan. Para pejabat, wartawan, semua ada di sana. Rahmat, dengan pangsi hitamnya, hanya tersenyum bingung. Dia tidak pergi ke istana negara. Dia naik bus langsung ke Cianjur. Dia tiba di padepokannya saat senja. Abah Wirya sedang duduk di teras, persis seperti saat Rahmat pergi. Rahmat berjalan, melepaskan tasnya, dan bersujud, mencium kaki kakeknya. Abah,
katanya. Rahmat pulang. Abah Wirya mengelus kepala cucunya. Bagaimana Beijing, Cu? Dingin, Bah, kata Rahmat. Tapi hati orang Tiongkoknya hangat. Abah tertawa. Bagus. Kamu sudah menjadi padi sejati. Berita malam itu menayangkan rekaman pertarungan Rahmat. Tapi Rahmat tidak menonton. Dia sedang di dapur, membuatkan kopi pahit untuk kakeknya. Tangannya, yang kapalan karena baja Beijing dan dihormati oleh Shaolin, kini kembali memegang cangkir. Dia telah mengguncang dunia, dan kini, dia kembali ke rumah.